Nah, setiap orang itu punya masalah. Dan setiap orang itu punya karakter yang sendiri-sendiri berbeda, ya dah. Nah, maka dari itu saudara kita harus benar-benar menyadari. Tanpa menyadari, saudara tidak akan dapat dipulihkan, diubah. Dan saudara tidak akan mempunyai kekuatan, kemampuan sendiri untuk mengubah. Hanya Tuhan Roh Kudus yang mampu. Nah, untuk itu saudara harus kerjasama. Nah, kerjasama dengan Roh Kudus itu dibutuhkan kesadaran dan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Mau dibentuk. Sebab pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, manusia diciptakan, Tuhan berkata kepada Adam, kuasailah bumi. Nah, sehingga Adam sudah diberi wewenang oleh Tuhan untuk menguasai bumi termasuk dirinya sendiri. Makanya pada waktu Kain mempersembahkan korban dan tidak diterima Tuhan, Kain hatinya panas, dia marah, dan anehnya marahnya tidak terhadap Tuhan, terhadap Habel. Nah, tapi sekarang anak-anak Tuhan zaman sekarang marahnya tidak terhadap manusia, marahnya terhadap Tuhan. Sebab kerap kali ngomong gini, kalau engkau mau kan bisa toh, engkau maha kuasa. Nah terus yang kedua apa? Engkau sudah jadikan begini kok. Memang begini. Nah itu namanya marah terhadap Tuhan. Nah pada waktu Kain marah terhadap Habel, Tuhan datang, Tuhan berkata begini, dosa sudah mengintip kepadamu. Mari baca-baca saja. Nanti supaya kata-katanya bisa tepat di dalam Kejadian. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Pintu apa? Pintu hati. Ia sangat menggoda. Ini kata-kata Tuhan ini sampai sekarang berlaku enggak? Maka dari itu saudara baca Alkitab, saudara akan mengerti, saudara akan menyadari, saudara akan mengakui kelemahanmu, dan kamu membutuhkan Tuhan. Dia mengintip dan sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi, saudara yang harus berkuasa. Jadi, yang mengatasi siapa? Saudara ada? Tetapi kenyataan bahwa manusia ini setelah diberi wewenang oleh Tuhan, ternyata manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mengatasi. Lalu Tuhan mengutus Musa untuk memberikan hukum Taurat. Nah, dengan hukum Taurat itu dikasih aturan. Kamu gini. Tapi tetap tidak bisa. Lalu diturunkan Tuhan Yesus. Nah, ini sebetulnya saudara, turunnya Tuhan Yesus itu, ya dah, mau memperbaiki Taurat. Nah, lalu Tuhan Yesus turun, Tuhan Yesus memberikan hukum Taurat yang baru enggak? Ya, hukum apa? Kasih. Nah, jangan saudara kira bahwa hukum kasih itu tidak hukum Taurat. Nah, ini hati-hati. Sebab
Kita kerap kali hukum kasih, lalu hukum Tauratnya disingkirkan. Dan kamu mengatakan apa? Kan sekarang itu hukum kasih. Lah, orang Kristen jatuh lagi karena hukum kasih. Karena apa? Pengertiannya salah. Kan Tuhan kasih. Kan Tuhan kasih. Jadi gampang berbuat dosa. Makanya Tuhan Yesus berkata, Aku datang menggenapi Taurat. Nah, coba kita lihat di dalam Matius 5 tadi. Kita harus belajar benar-benar supaya kita mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk mengatasi dosa itu. Ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan. Oh, jelas toh? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Lalu, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi. Nah, maka dari itu, perhatiin lagi selanjutnya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup, perhatiin saudara, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan Yesus datang untuk apa? Menggenapi. Nah, jadi Tuhan Yesus tidak meniadakan. Jadi hukum Taurat itu sampai sekarang tetap berlaku enggak? Berlaku. Saudara tahu? Hanya saudara harus tahu. Sebab nanti kata-kata Rasul Paulus, ada kata-kata Rasul Paulus, hukum Taurat sudah tidak jalan lagi dah. Sebab sudah ada hukum kasih. Nah, maksudnya Rasul Paulus itu bukan meniadakan, bukan. Nah, ini kerap kali salah, makanya Rasul Petrus ngomong, pengajaran tulisannya Paulus itu susah dimengerti. Kalau orang tidak benar-benar, dia bisa terbalik dan akhirnya salah. Maka dari itu, saudara kalau baca Alkitab, jangan niru orang Farisi dan ahli Taurat. Belajar Alkitab tidak bisa pakai akal. Nggak sampai. Kenapa? Karena firman Tuhan itu susah dimengerti. Karena kepikiran kita jauh daripada kepikiran Allah. Rencana kita bukan rencananya Allah, jauh sekali. Dan kita tidak bisa menjangkau. Tidak masuk akal. Kenapa? Karena hikmat Allah itu satu kebodohan bagi manusia. Hikmat manusia satu kebodohan bagi Allah. Karena gara-gara manusia itu makan buah pohon pengetahuan itu loh. Gara-gara itu. Sehingga kita semua ini susahnya luar biasa untuk mengerti Allah. Maka dari itu kita harus belajar benar-benar saudara. Hukum kasih. Itu kan berapa? Dua toh? Kasih Allah dan kasih sesama manusia. Itu sebetulnya itu ringkasan daripada hukum
Taurat. Hukum Taurat itu 1 sampai 5 itu atau 6 itu adalah tentang Allah, mengasihi Allah. Tapi hukum Taurat yang bawah itu tentang hal sesama manusia. Jadi sebetulnya itu ringkesan, saudara. Nah, sekarang apa bedanya? Karena Tuhan Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Nah, setelah hukum Taurat itu digenapi sama Tuhan, dia yang berhak punya jalan masuk ke surga. Makanya dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, sebetulnya tiap bangsa itu punya hukum Taurat, saudara. Jadi Allah itu adil. Jadi hukum Taurat tidak cuma dikasih orang Yahudi, orang Jawa dikasih hukum Taurat enggak? Masih apa? Boyo-boyo. Hukum Tauratnya orang Jawa itu. Kalau kamu baca coba. Di dalam kitab Gongju dikatakan gini. Aku sendiri mencari, belum ketemu kebenaran. Jadi dia ngajarinya baik. Karena kebenarannya belum ketemu. Yesusnya belum datang sih. Dia sendiri sedang mencari kebenaran dan belum ketemu. Lah ya jelas wong Yesus belum datang. Sedang di Joyoboyo dikatakan apa? Jalan ke surga itu sempit. Seperti satu rambut dibelah 7. Siapa yang sanggup? Jadi itu di Joyoboyo juga ditulis toh. Nanti bakal Ratu Adil datang. Loh, sekarang sudah datang belum? Dua-dua sebetulnya betul. Yang bilang sudah ya datang karena itu Mesias, Yesus. Yang bilang belum ya benar karena nanti pengadilan akhir. Tuhan Yesus datang kembali. Jadi benar. Cuma pengertiannya lain-lain. Loh, ngerti enggak? Maka dari itu untuk mempelajari firman ini saudara harus ngerti benar-benar. Saya sendiri terus terang kalau belajar ya saya itu cuma baca saja lalu kadang-kadang nanti Tuhan Roh Kudus ngomong ting 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 ting. Oh gitu. Tapi saudara kepengennya kan gini toh. Ini apa sih Tuhan? Ini apa Tuhan? Kok enggak dijawab-jawab? Betul dah? Itu ngatur Tuhan atau kamu yang diatur? Ngatur Tuhan. Kenapa kok ngatur Tuhan? Tuhan lebih tahu timing waktunya. Kowe tak kasih tahu sekarang, ya ora bakal ngerti. Malah nanti kebingungan. Jadi tidak dikasih tahu. Tapi kalau timingnya nanti pas, kasih tahu. Itu namanya orang percaya. Kamu ini kurang percaya sih. Sebabnya apa? Ya tidak salah. Karena dilahirkan sudah punya. Ini loh. Tahu baik dan jahat ini loh. Gara-gara ini loh. Susah sekarang ngilangi. Jadi Tuhan berkata sangkal diri. Lalu saudara menjadi pelaku firman. Beriman. Oh, iman makanya itu. Tuhan Yesus berkata apa? Apakah kalau nanti anak manusia datang. Dia mendapati iman. Berarti banyak iman yang gugur. Loh, orang Kristen ini di dunia ini ada miliatan. Seluruh dunia itu ada miliatan. Lalu kalau Tuhan ngomong gini, apakah nanti kalau anak manusia datang kembali mendapati iman di bumi, berarti orang Kristen banyaknya gugur imannya. Saya pernah tanya itu. Tuhan, kalau gitu yang masuk jadi orang Kristen yang masuk surga ini cuma sedikit Tuhan. Lah ya itu Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak punya iman. Loh, tidak punya imannya di mana? Mereka itu melakukan firman berdasarkan pikiran, bukan iman, bukan percaya. Makanya saudara itu tidak ngalami mujizat. Itu kenapa? Ya itu, memang imannya tidak tekan. Bukan imannya minta iman sak glodong. Tidak. Saudara sendiri pengertiannya itu salah.
Sebab iman itu sebetulnya, makanya saya bilang gini, kalau saudara itu mau belajar bahasa Inggris itu flow. Bahasa Jawa itu paling enak, glundung. Saya paling seneng bahasa Jawa nih baik. Wis tah ikut Tuhan itu glundung baik. Nah, itu sebetulnya iman yang bulat. Sebab itu saya alami. Saya dulu itu waktu muda tukang berontak, saudara. Tak coba segala sesuatu, tak pikir iman, tak pegang, tak imani. Nah, orang bilang tak imani, itu sebetulnya tidak punya iman. Karena kalau orang bilang imani, itu dia tidak punya iman. Karepe dewek. Sebetulnya kalau orang punya iman tuh gelundung. Nah, ya dah, penak. Firman bilang apa? Amin. Lalu menghadapi jalan aja. Contohnya tadi loh. MC tadi bilang apa? Waktu di mana? Rio. Nah, tidak ada hujan, dia sembahyang. Pada waktu itu kamu sebetulnya ngimani hujan datang atau minta mbak Tuhan. Nah, wani ngimani weh. Kita hanya sebetulnya minta ambek Bapak, ya toh? Itu tugas kita toh. Dengan iman percaya Bapaknya ngatur semua, dia datang otomatis kok. Otomatis. Makanya kalau kamu tuh bergaul karib dengan Tuhan, enggak usah minta. Wong Tuhan bilang kok. Sebelum kue minta aku sudah tahu. Ngerti tidak? Jadi enggak usah minta, tapi menghimbau. Menghimbau itu enggak minta. Beda. Kalau minta itu belum apa? Belum yakin kamu diberi. Kalau kamu menghimbau itu karena kontak batin yang kasih. Jadi cuma ngasih sign. Ya toh? Kalau kamu jatuh cinta sama seorang, kalau jatuh cinta mau kawin, terus yang satu ini pacarnya yang perempuan ini minta terus. Masuk toko minta, masuk minta terus jadi kawin barang. Pasti dah jadi kawin. Kenapa? Takut. Dimintai terus kok. Nah, saudara dan saya ini terus terang selama hidup ini banyak mintae atau banyak menghimbau ini. Ya makanya itu ngesel ke Tuhan. Maka, saudara kita itu, kamu percaya enggak kalau Tuhanmu Maha Kuasa? Amin. Nah ya dek ngomong gini mantep. Amin. Loh, setan pun percaya enggak? Lah iya, persis toh. Ayo persis toh, be setan kowe. Wong setan ya percaya kowe ya percaya padha wae. Lah, tapi kenapa? Kenapa kok kamu ndak ngalami? Padahal Tuhan berkata loh, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang aku lakukan selama di dalam dunia. Saudara, coba bilang, coba pikirkan coba. Tuhan Yesus pada waktu jalan, bayangannya belum ada orang sembuh. Petrus jalan, kena bayangannya Petrus, orang sembuh. Hebat Tuhan Yesus, Pak, hebat Petrus. Ayo, loh, ya toh, jalan kena bayangannya tak wes. Lah, pada waktu itu apa? Petrus bilang, bayanganku berkuasa. Enggak toh. Dia sendiri bingung. Orang lewat kena bayangannya kok, loh kok sembuh loh. Bingung dia. Nah, lalu habis itu kalau nanti Petrus lewat lagi orang sakit, semua tidur sini, bayanganku aja sembuh enggak? Enggak, pasti enggak. Karena apa?
Karena yang ngerjakan siapa? Yang ngerjain siapa? Yang ngerjain kamu. Yang melakukan Tuhan. Ya, bingung deh. Bingung meneh lah, bingung meneh lah. Bingung meneh, makanya itu. Loh, baca di Yesaya 26. Baca. Nanti, loh itu ayatnya loh, bukan saya. Saya itu memang bikin bingung kamu. Supaya kamu tuh belajar sungguh-sungguh. Firman Tuhan itu luar biasa, saudara. Luar biasa sungguhan. Saya sampai tidak bisa mengerti. Wong saya itu membaca Alkitab ini sudah ratusan kali, tapi selalu diajari baru. Baru ini, ayat ini tuh saya baru dapat beberapa bulan yang lalu. Tuhan bilang, Yusa, coba baca di dalam Yesaya 26, ya, ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Berarti itu yang saudara dan saya cari toh. Sepanjang hidup yang kamu carikan damai sejahtera toh. Lah ya, rahasianya sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi. Loh, aneh toh? Aneh toh? Jadi ngerjakan sama ngelakukan sama enggak? Tapi kamu anggapannya sama enggak? Sama, beda saudara. Nah, yang kamu kerjakan apa? Ayo, yang kamu kerjakan apa? Tapi kalau gitu apa yang dikerja? Wong yang ngelakuin Tuhan. Saudara tahu? Tuhan Yesus pernah ditanya sama orang Farisi. Apa yang harus kita kerjakan untuk mengerjakan? Apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pekerjaan Bapa? Ya dah? Apa yang harus kita lakukan untuk mengerjakan pekerjaan Bapa? Yesus berkata, pekerjaan Bapa yang kamu harus lakukan, yaitu percayalah kepadaku. Betul dah, Pak ya? Cuma jangan tanya saya ayatnya Cak Pendeta, mesti ngerti deh. Yang saudara dan saya itu kerjakan apa? Percaya Yesus. Dengan iman itu, maka segala sesuatu Allah akan mengerjakan buat kamu. Jadi sebetulnya tidak usah susah-susah. Makanya saya selalu ngomong gini, kalau kamu jadi orang Kristen tuh belajarlah. Relax. Nah, ini ditangkap salah. Relax itu kan santai, Pak. Lah ya, terus jadi tidak usah ngerjain apa. Salah. Ngerjainnya apa? Ngerjain apa? Percaya Yesus. Iman. Percaya Yesus. Itu pekerjaan. Jangan dikira tidak pekerjaan. Oh, justru itu kuncinya. Kalau kamu percaya, Yesus nanti yang melakukan. Sebab Tuhan berkata, Roh Kudus yang aku beri kepada kamu, itu yang akan menuntun kamu, memimpin kamu, mengajar kamu dalam segala perkara. Maka ada 3 tahap. Tahap pertama adalah hukum Taurat. Manusia tidak bisa mengenepi. Tahap kedua, Yesus datang memberikan hukum kasih. Manusia tetap tidak bisa menepi. Makanya pada waktu Tuhan Yesus di dalam dunia 3,5 tahun, dia didik murid-muridnya 12. Itu dengan hukum kasih. Lalu dia berkata apa? Kalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan firmanku. Firman diberikan. Tetap tidak jalan. Kenapa? Contohnya Petrus. Coba. Petrus dikatakan Tuhan bilang, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku.
Alam maut tidak akan bisa merobohkan dia, mengganggu dia. Tapi ternyata Petrus nyangkal Tuhan. Ngerti saudara? Tidak bisa. Setelah Tuhan Yesus datang sendiri, dia memberikan hukum kasih, manusia tetap gagal. Makanya Tuhan Yesus, dia pergi ke surga, dia ngomong, aku akan kirim penolong yang lain. Loh. Aku akan kirim penolong yang lain, Roh Kudus. Sebab kalau Yesus tetap tinggal di dunia, dia harus sebagai manusia, dia tidak bisa ada di mana-mana. Tapi kalau penolong yang lain dikirim roh, dia ada di mana-mana. Sehingga sekarang ada di dalam hati saudara dan saya. Nah, pada waktu Tuhan Yesus di dalam dunia, dia punya daging dan tulang, bisa ada di mana-mana enggak? Tidak bisa. Sekarang Tuhan Yesus di surga, bisa ada di mana-mana enggak? Hah? Bisa. Punya daging dan tulang enggak? Punya enggak? Punya. Tapi lucunya daging baru, tulang baru. Bisa ada di mana? Itu Tuhan. Makanya nanti kalau dia datang, seluruh bumi akan lihat dia. Itu aneh toh? Sebabnya apa? Lah bunder kok. Bumi ini bunder, tapi kok Tuhan di sini kok bisa kelihatan semua piye? Wong sini terang, sini gelap. Tapi itulah Allah kita, luar biasa. Maka dari itu, kalau saudara itu belajar Alkitab, saudara harus ngerti. Ngertinya apa? Bahwa Allahmu itu Allah yang luar biasa. Kalau belum ngerti, diem. Jangan dikutik tuh. Tiap kamu dengar firman, itu ngomongnya, hamba Tuhan ngomong gitu. Tapi ya kok gini. Bingung kamu. Udah. Yang belum ngerti, kamu ngomong, Tuhan Roh Kudus, aku belum ngerti. Sampai waktunya kasih ngerti ya Tuhan. Peti es kese. Jangan buang. Masuknya peti es, simpen. Nanti satu saat muncul, baru ngerti. Oh itu ini, gitu. Tapi kalau kamu cari dewek, pasti salah. Nah, salahnya apa? Kalau kamu baru bertobat, menggebu-gebu cinta Tuhan, biasa nih, itu sedang mabuk. Lalu rajin luar biasa. Tapi nanti kalau sudah kebentur-bentur, bonyok, kecewa. Loh, aku cinta Tuhan, ngerjakan pekerjaan Tuhan, tapi kok nyatanya kok tidak ditulungi. Lalu Tuhan bilang, siapa salah? Maka dari itu, saudara, Rasul Paulus pesan, kalau ada orang baru bertobat, baru 2 tahun, setelah 2 tahun baru boleh dikasih pekerjaan pelayanan. Sebelum 2 tahun, jangan. Sebab apa? Sebab belum mengenal akan firman. Ya pasti gagal. Nah, Paulus berkata apa? Hukum Taurat sekarang sudah digenepi oleh Yesus. Jadi, saudara tidak usah genepi lagi. Betul. Tapi, yang dimaksud Paulus adalah hukum Taurat secara umum. Yang dimaksud Yesus, hukum Taurat secara khusus. Nah, bedanya mana? Umum sama khusus. Makanya Tuhan tadi di dalam Matius 5 bilang apa? Tidak boleh kamu menghilangkan hukum Taurat. Betul. Nah, tapi seolah-olah ini bertentangan antara Paulus sama Tuhan. Tidak. Kalau kamu ngerti, tidak. Dulunya saya terus terang tak buat bantah-bantahan sama Tuhan Yesus. Waktu saya baca, loh Tuhan ini tidak cocok ini. Bantah-bantah ini sini bilang sudah digenepi jadi tidak usah ngelakuin. Yang sini bilang engkau tidak boleh hilang. 1 titik tidak bisa. Kalau tidak dilakuin, nanti kita di surga paling rendah lagi. Jadi
halaman. Tidak bisa di tingkat tinggi. Tuhan bilang, kamu harus ngerti maksudnya Paulus itu secara umum. Jadi secara umum itu begini. Jangan kamu ingin akan apa umpamanya yang terakhir apa? Jangan kamu ingin akan istri orang. Ya toh? Rumah maupun benda apa yang dia punya. Nah, itu secara umum yang kamu ingin itu ukurannya yang Allah berkata, jangan kamu ingin istri orang itu secara umum itu semua orang dituntut. Nah, saudara harus genepi sebatas yang Allah mau. Tapi kalau hukum tok kasih yang baru, ini tetap jalan. Jangan kamu ingin istri orang. Ya toh? Nah, tetapi berlaku sendiri-sendiri. Pribadi-pribadi. Contohnya gini. Kamu ingin apa umpamanya? Rumah orang itu. Nah, itu boleh enggak? Enggak boleh toh? Enggak boleh toh? Enggak boleh toh? Enggak boleh. Tapi kalau secara umum rumah itu, kamu juga dituntut rumah itu toh. Tapi kalau secara khusus itu bukan rumah itu. Ukurannya rumah dewek-dewek. Sing miskin ukurannya rumah cilik, sing kaya ukurannya gede. Ngerti? Ini rada bingung donan. Iya, carane ngatur ya. Sekarang gini saja. Kalau hukum Taurat itu secara umum, itu umpamanya satu, itu ada kotae. Kotae sak gini. Saudara harus genepi kotak itu. Tidak bisa menuhi, ya tidak masuk surga. Tapi kalau buat nanti hukum kasih, itu hukum Taurat jadi khusus. Kotae itu tergantung tiap pribadi. Bisa gede, bisa kecil. Sebab Alkitab berkata, yang ngerti sedikit dituntut sedikit, yang ngerti banyak dituntut banyak. Yang punya sedikit dituntut sedikit, yang punya banyak dituntut banyak. Ngerti sekarang? Nah, jadi kamu setiap orang Kristen sekarang bisa tidak menepi hukum Taurat? Kalau secara umum, tidak bisa. Kalau secara khusus, bisa tidak? Bisa. Sebabnya ukurannya sudah disesuaikan dengan ukuranmu. Nah, ini contohnya gini. Ada seorang pada waktu itu mau masuk surga. Nah, masuk surga, Alkitab bilang apa? Jalannya sempit. Sempit, memang sempit. Nah, sing gendut masuk ora? Lah ada ukurannya pas, ngomong sing krempeng. Sempit. Sing gendut masuk ndak? Loh, kalau ukurannya hukum Taurat yang lama, ndak masuk, gendut-gendut kabeh. Sedang ukurannya Allah sempit. Yesus berkata apa? Kalau kamu tidak seperti anak kecil, nggak bisa masuk surga. Jadi kalau itu hukumnya itu Taurat secara umum, ukurannya jalan ke surga anak kecil enggak? Lah kowe masuk enggak? Enggak bisa. Aku gede-gede kok. Ya toh, ambok ngerinto kayak pada Isa. Ya toh. Tapi kalau hukum itu hukum kasih, masuk. Kenapa? Sesuai dengan ukuranmu. Lah ini ada orang, dia kasih penglihatan, dia krempeng. Dia bilang, dia lihat di depannya ada orang antri, krempeng semua. Jadi dia lihat, wah aku masuk, aku podo krempengi. Dia masuk, jedet masuk. Terus dia noleh ke belakang, ada orang yang 3 kali lipat gendutnya. Wah, dia bilang gini, wah kasihan itu orang, pasti tidak masuk. Tapi kok ngotot antri. Wis ngerti dek pintunya sempitnya kayak gitu kok ngotot antri. Masuk surga.
Nah, orang sing gendut ini ya antri, santai aja. Waktu bapak ini masuk, dia pakai baju sempit, nggak bisa. Pakai baju selembar aja, nggak masuk. Miring nggak bisa, gini, tidak bisa, ini. Terus akhirnya dia bilang, oh bajunya mesti dicopot, bajunya dicopot, bajunya masuk, celananya ndak. Nah, jadi, waduh, ngomong selembar celana, kok nggak mau? Sebab itu barang dari dunia. Jadi kalau pulang tuh harus telanjang. Nah, tapi wong ini gengsinya gede, malu. Jadi masuk sana masih pakai baju. Tidak bisa. Akhirnya telanjang. Baru pas. Baju selembar aja tidak bisa. Nah terus dia bilang gini. Lah si gendut itu tidak usah. Ambok telanjang ya tidak masuk. Nah, lalu jadi dia setelah masuk. Dia tidak jalan terus. Dia noleh ke belakang mau lihat si gendut. Si gendut ini santai aja. Lihat semua telanjang yang buka. Telanjang dia masuk. Pintu ini melar. Persis si gendut. Mak bleng kok kau bisa melar ningkuk. Nah, ngerti tak? Setiap orang diukur menurut diri sendiri. Nah, ngerti? Itu keadilan Allahnya di situ. Nah, waktu Tuhan Yesus dia mengatakan, aku beri kepadamu hukum kasih, itu hukum Taurat yang berlaku khusus buat kamu. Nah, tetapi ternyata setelah kalau Tuhan Yesus pergi, dibertinggali firman yang tertulis ini, saudara ternyata tidak mampu. Tidak bisa juga. Akhirnya Tuhan Yesus berkata, aku akan utus Roh Kudus, penolong yang lain, dia tinggal di dalam kamu, dia akan mengajar kamu, dia akan memimpin kamu, dia akan menuntun kamu dan mengingatkan tentang dosa kepadamu sehingga kamu bisa menggenepi lulus gitu. Ngerti? Nah, maka dari itu yang saudara dan saya sekarang butuhkan itu saudara harus ngerti. Ngerti akan firman, artinya ngerti itu maksud saya bukan harus ngerti secara akal, tidak. Kamu baca semuanya, nanti diajar oleh Roh Kudus. Dengan kamu diajar oleh Roh Kudus, kamu akan ngerti. Oh maksudnya gini. Nah, setiap orang itu tuntutannya tidak sama. Firmannya sama, tapi buat saudara tidak sama. Tuntutannya tidak sama. Sebab apa? Sebab watak perangaimu tidak sama. Kebutuhanmu pun tidak sama. Kalau saudara dan saya itu menyadari bahwa kamu butuh Roh Kudus, lalu Roh Kudus kamu kasih kedudukan sebagai Tuhan dan Tuan, kamu menyadari bahwa kamu butuh selalu sama Dia. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu konsultasi sama Dia, lakukan dengan iman Yesus, percaya Yesus, kamu akan sampai. Nah, yang menjadi penghambat itu adalah pikiran. Sebab firman, kalau Roh Kudus ngomong, itu tidak logis. Selalu tidak logis. Contohnya, pada waktu saya disuruh bangun rumah. Saya itu tidak kepingin. Karena apa? Saya sudah cukup. Rumahku 1 lantai, buat persekutuan cukup. Tiap hari sudah biasa kok. Tiap Sabtu bongkar tempat tidur, bongkar kursi, bongkar meja, semua masuk ke kamar tidur buat persekutuan. Selesai, kamu pulang semua, saya siap-siap lagi. 17 tahun. Itu tiap Sabtu begitu. Nah, satu saat saya tidak kepingin. Sudah tidak punya kepingin untuk bangun. Karena apa? Cukup. Satu, kedua, tidak punya duit. Jadi, aku tidak pernah. Cuma
tiap kali di-upgrade, tapi tidak pernah dibangun. Satu saat Tuhan ngomong gini, Musa, kenapa Tuhan? Rumahmu robohin. Rumahmu robohin. Kenapa dirobohin? Bangun 2 tingkat. Atas bawah. Buat apa? Aku bilang gitu. Buat apa? Bawah buat persekutuan, atas buat tempat tinggal kamu. Buat apa? Wong sekarang Jaisa. Tuhan jawabannya apa? Kamu sudah cukup menderita 17 tahun. Tempatmu dipakai persekutuan dan tiap kali kamu singkirkan pasang lagi, singkirkan pasang lagi. Ngerti saudara? Jadi saudara harus tahu, Tuhan apa saja yang saudara dan saya lakukan diperhatikan dan diperhitungkan oleh Tuhan. Bukan iman perbuatanmu yang baik, bukan usahamu. Tidak, Tuhan sudah tahu. Kalau kamu sudah melakukan itu dengan sukacita, bukan dengan ngomel, bukan dengan gerutu, biarpun itu satu penderitaan, ada waktunya satu saat Tuhan nanti yang mengubah. Kutuk itu, penderitaan itu jadi berkat. Tuhan. Maka kalau engkau berjalan dengan Roh Kudus, lalu setiap hari kamu mengucap syukur, lakukan dengan apa saja yang kamu sedang hadapi. Umpamanya, saya waktu setahun itu makannya itu nasi sama garam, nasi sama ikan asin, nasi. Telur 1 saja dibagi orang, anak 3, saya sama istri. Orang 5. Telur 1. Istri saya untungnya pintar masak. Telur 1 dicampur nambah tepung. Jadi dibagi-bagi 5, lumayan kan. Terus dikasih asin. Jadi sidik cukup. Tapi kita tuh gak pernah ngeluh. Kita mengatakan, selalu dari kecil saya katakan, Tuhanmu itu Tuhan yang kaya. Nah kita kok makannya kok segini Pak? Kita sedang dididik untuk seperti burung. Cukup, sacukup mewah. Anak saya dari saya kecil tidak pernah merasa dia itu miskin. Dia selalu mengatakan, aku anak Tuhan, Tuhanku maha kaya. Kenapa? Sebab setiap kali butuh, sembahyang, dapat. Tidak pernah tidak diberi. Jadi kalau mau bayar sekolah, anak saya itu jam tanggal 10 kan mesti bayar sekolah. Dia tuh selalu gini, Pak, mau bayar sekolah Pak? Sembahyang. Papa tidak punya. Mama ya tidak punya. Sembahyang. Sembahyang. Minta bisa Pak. Bapak di surga. Papa cuma saluran. Padahal saya dokter loh. Saya praktek. Tiap hari praktek. Tapi dibikin Tuhan, sengaja ambil Tuhan. Dipapat terus. Tapi pas. Saya butuh dikai. Dikai ini, dikasihinya tidak lebih. Pas. Satu saat saya cuma ngomong mbak Tuhan gini. Tuhan, ini tekbanku kempos. Aku tidak bisa nembelin. Ya tidak kempos tuh. Tidak pernah kempos. Satu saat saya dikasih duit. 50 rupiah. Lebih. Saya bilang, lumayan Tuhan, punya 50 rupiah. Nembel pada waktu itu 25 rupiah. Jadi, wah lumayan Tuhan. Baru ngomong, lumayan Tuhan. Kempos. Wah. Aku bilang, aduh Tuhan. Wong baru punya 50 rupiah aja kok mau kempos sih. Nah, terus Tuhan bilang, enak. Enak punya atau enak tidak punya? Aku bilang, sudahlah. Tidak perlu, tidak usah mau kasih. Jadilah kempos-kempos. Coba ya kempos kan meskipun punya, cari tukang. Kan nuntun. Ya setengah mati toh. Lalu apa tidak usah ngantongi duit toh. Kempos, rada duit toh. Salahmu.
Ngerti, saudara? Saya setahun loh, saudara. Setahun, jangan kira. Saya ngalami semua. Makanya saya berani cerita itu karena apa? Sudah ucapkan syukur. Tuhanmu itu Tuhan yang luar biasa. Makanya anak-anak saya bilang, hidup dengan Tuhan, pasti deh. Tapi kalau sudah kita jalani seperti sekarang ini, kalau kita kumpul-kumpul setiap Desember itu saya kumpul dengan anak cucu semua. Rekreasi, hotel gede gitu. Ada keluar negeri, wis lumayan toh. Terus kita ngomongin gini, Papa, hidup Papa itu kok kayak dongeng ya. Nggak punya, tapi kalau butuh ada. Sekarang itu berkelimpahan, bukan pas lagi. Karena Tuhan sudah ngomong, pas, lebih berkelimpahan. Setahun saya lulus, Tuhan bilang, mulai tahun depan kamu punya kelebihan. Dilebihin. Berarti bisa beli pakaian. Setahun lulus, Tuhan bilang, nanti bisa lebih rekreasi. Cara didiknya Tuhan tuh gitu, saudara. Makanya aku mengalami semua. Sekarang, sudah berkelimpahan. Kenapa? Sebab beberapa bulan yang lalu Tuhan ngomong sama saya gini, untuk kamu, saya, Yusa. Kamu siapa Tuhan? Kamu Yusa. Jadi saya Tuhan, ya. Segala sesuatu sudah tersedia bagimu. Enak dah? Sip. Makanya itu saya bilang, saya ngalami semua. Lalu saya tanya sama Tuhan, maksudnya itu piye Tuhan? Masuk kepada perhentian. Jadi, wes penak. Kayak Tuhan bikin dunia itu 6 hari, hari ke-7, wes santai. Maka dari itu saudara, kamu coba perhatiin. Lah, pada waktu saya disuruh bangun, saya bilang sama Tuhan, saya ngomong, nah makanya dari sini itu kamu harus tahu. Pada waktu saya disuruh bongkar, saya apa bilang gini, puji Tuhan. Kalau langsung kue seneng, itu tandanya kamu belum, ngerti enggak? Total. Kenapa? Kamu masih ngarep loh. Coba, kue gak ngarep. Kamu nggak langsung dikasih apa bilang, puji Tuhan, wong seneng setengah mati. Ndak, beda toh. Kue ngarep, dikasih sodori langsung apa? Jingklak. Puji Tuhan. Tuh, tahun ini saya ngarep. Nah, Tuhan itu tidak mau gitu. Sampai kamu itu menyerahkan semua dalam tangan Dia, kamu tidak mengharapkan diberi. Itu Tuhan. Jadi, saya bilang, apa Tuhan? Bukan bongkar. Wes tak usah sih Tuhan. Bongkar. Ini perintahku. Waduh, mateng aku. Aku paling takut kalau dia sudah merintah. Ya wis. Nah terus caranya bagaimana Tuhan wong aku ndak. Kamu kan punya mobil Honda Accord. Dua mobil kan dipakai Tuhan. Ya, kamu mobilmu 2. Yang satu Suzuki Forza. Sudah pakai yang Forza dulu. Ya wis lah. Nurut. Bongkar. Saya jual 42,5 juta, saya kasihkan pemborong. Bongkar. Bikin begini. Atur dewek, sembayang, lakuin. Lah wes piye? Soalnya aku enggak punya duit. Saya mau minta sing macam-macam. Nanti ditanyain mbek pemborongnya, duitnya mana? Enggak ada piye. Kamu sembayang, pokoknya atur begini, atas kamar berapa, bawah buat gini persekutuan. Selesai. Nah terus bagaimana Pak? Ini tidak cukup Pak. Dia bilang, tidak cukup. Ya betul. 42,5 tidak cukup. Kira-kira berapa? Ya sekitar 75 sampai 100. Lah. Terus saya bilang, oke. Kalau duitnya sudah tinggal 5 juta, ngomong. Nah terus, nanti saya ngomong. Lah ya ngomong dia nyuruh Pak.
Lah aku dapat dari mana? Wah, aku sudah jadi hamba Tuhan pada waktu itu. Tahun 90 bangunnya. Nah, nanti Tuhan kirim saya kasih kamu. Pokoknya di dalam kesulitan apapun, kowe ngomong aku ngomong dengan Tuhan. Terus dia tanya, berapa lama Pak bangunnya? Waduh, aku ya bilang, waduh, piye ini Tuhan? Aku tidak berani, tidak punya duit ya, tidak wani toh. Dia punya duit ya, gampang. Sak cepet. Wah, ini tidak punya. Tuhan berapa? 6 bulan harus selesai. Mateng kowe. 6 bulan. 6 bulan Pak. Ya. Aku terus, Tuhan aku pindah mana? Cari kontrakan 6 bulan. Setelah itu balik ke rumah ini. Mesti sudah selesai. Wah, 6 bulan. Wah, ngebut Pak. 2 lantai, beton kabeh. 6 bulan, 5 bulan. 5 bulan. Dia 5 bulan supaya ada spilling sebulan. Saya 6 bulan harus sudah balik. Ya. Wah, ini duitnya mesti cepet Pak. Harus cepet ini Pak. Yang kerja orang berapa? 40. Ya wis tidak apa-apa. Wis kerjake. Wah, cepet. Dat. Dibongkar. Tembok samping yang di jalan, pikirnya sama pemborong, ini tidak usah dibongkar, wong tidak dibangun. Tembok sak belakang sampai depan. Saudara tahu, Tuhan ini tidak mau. Dirobohin oleh Tuhan. Tembok panjang. Jam 3 tahu-tahu kayak bom. Ambruk. Waduh. Boom. Sampai orang kampung bilang gini, untung tidak ada orang jalan. Kalau ada orang jalan mati itu. Gepeng kena tembok 4 meter, 5 meter. Sampai pemborong bilang, ampun Tuhan, pikirku ngirit. Kok tembok dirobohin? Tuhan bilang, semua harus diroboh. Baru. Saudara tahu? Nah, sudah dibangun, naik 3 bulan. Wah, sudah jadi. Meh ngecor ini, saudara. Meh ngecor ini loh. Meh ngecor. Tidak ada semen. Pas waktu itu, semen mau naik. Lah, pemborongnya bilang, Pak, tidak ada semen. Nah, terus piye ini? Ini tidak bisa ngecor, minggu depan tidak bisa jadi. Oh ya wes, dia sudah lapor, nah aku gantian lapor. Tuhan, orang ada semen. Ya gitu toh. Jangan kamu bilang, wah dia Pak Yusa ya enak, tidak ada semen. Oh, jangan khawatir. Makanya kau itu coba belajar ya Tuhan. Nanti kan kamu tahu, ngalami. Kalau perlu yang saudara butuhkan itu cuma ngomong. Ngomong. Tuhan, tidak ada semen. Ini mau ngecor loh. Tidak ada tadi. Ngomong. Nah sudah. Tapi jangan dipikiri. Kamu kalau sudah ngomong, mikir. Cari jalan dewek dah. Terus cari semen dewek dah. Nah, salah mau di situ. Yang cari semen, pemborongi. Kamu hamba Tuhan ya sudah diam aja. Saya diem, saya ke Cirebon. Khotbah. Biasa khotbah biasa, ndak nyinggung semen. Tapi nek hamba Tuhan biasanya nek bangun nyinggung ndak. Nek nyinggung itu iman bisik-bisik. Nodong itu namanya. Aku udah, saya khotbah biasa, selesai ditemuin 1 orang. Yusa, kenapa? Tuhan kok ngomong be aku kok aneh. Ngomong apa? Kamu kan punya semen. Kamu kan dealer semen. Kamu kan nyimpen semen. Dia nyimpen semen 2000 sak. Karena dia tahu sebulan 2 bulan ini kosong mau naik 2 kali lipat. Jadi 2000 sak. Terus Tuhan ngomong sama dia, ambil semenmu 400 sak, kirim Yusa. Jadi dia kaget ini. Loh Pak, Tuhan ngomong itu Tuhan pada sih Pak. Wong, kowe kok butuh semen? Kowe iki hamba Tuhan, kok butuh semen? Buat apa? Aku mesem. Kowe diperintah Tuhan, ya. Terus kapan kamu suruh ngirim?
Dia melongok. Hah? Itu benar sudah Tuhan? Betul. Oh, benar. Taunya? Loh aku kayak bangun. Lusa itu mau nyecor, tidak ada semen. Ya memang tidak ada. 1-2 bulan tidak ada. Rumahnya tidak jadi. Dan pemborongnya bilang, tidak ada semen dalam waktu 2 bulan tidak bisa. Jadi. Oh pantes. Oke. Besok saya kirim truk 400 sak. Datang ke rumahmu, Bandung. Jam 10 pagi. Selesai. Aku bilang, puji Tuhan. Terus saya datang pulang ke rumah, saya bilang sama pemborongnya, besok semen datang. Berapa sak? 400. Oh itu sampai jadi Pak, nanti tidak butuh semen. Nah ya wes, cocok Kang. Terus jam 10 saya di sana, trek datang. Dias saudara. Semen, jejer-jejer. Saudara tahu, pendeta di belakang saya, bangun gereja juga. Tidak di semen. Saya lihat semen di depanmu. Terus dia jalan. Mau utang. Dia jalan. Mau nemoni aku utang. Belum sampai kira-kira baru 10, masih 10 meter. Tuhan ngomong sama saya. Pendeta itu meh utang semen. Nah, aku bilang gini, lah terus maumu piye Tuhan? Perpuluhane kasih ke dia, ndak usah hutang. Ya. Terus pendetanya itu jalan sampai akhir mikir carane ngomong piye. Baru 3 meter aku bilang, Pak Pendeta. Apa Pak? Kowe butuh semen toh? Iya. Kowe meh hutang toh? Iya. Ngambil becak. Ambil 40 sak semen buat gerejamu sana. Pak Yusa kau tahu? Bapak di surga bilang, kowe itu meh hutang semen. Oh iya Pak, Tuhan baik ya Pak, terima kasih. Jadi orang lain ngalami, saudara. Datang cuma kelenuk. Gue butuh semen. Ya, ngambil losan. Habis itu saudara tahu? Tidak hanya itu. Terus yang punya semen ini ngomong sama temennya. Ternyata Pak Yusa ini bangun rumah. Lah kau udah ngomong? Kau tahu watak Yusa tidak tahu ngomong. Dia ngomong biar Tuhan. Wah ya pantesan. Kenapa? Nah aku ini baru terima kayu dari Kalimantan, kayu yang anti rayap. Sampai aku bilang, kok ada kayu aku udah pesen kok dikirim ini buat apa? Aku lagi tanya ini buat apa Tuhan? Lah, kowe ngomong, Tuhan ngomong buat Yusa. Jadi dia telepon sama saya, Pak, buat kayunya semua. Suruh mengirim ukurannya, semua saya sudah bikin, tinggal kirim. Tinggal terima. Tinggal pasang. Sampai pemborongnya bilang, wah kalau gini, tidak usah 100 juta Pak. Semua ada. Jadi dalam waktu 6 bulan, semua selesai. 5 bulan, semua selesai. Dan tidak kurang apapun juga. Duitnya ada. Asal kurang tinggal 5 juta, Tuhan bilang, Tuhan, titik back. Tuhan bilang, ya nanti tak kei. Ya metu tuh, grocok. Tahunnya bar ya, aku bilang, lu kok tak dikirim-kirim meneh. Oh pantesan, dia bilang, sudah cukup. Mandek kerane. Ngerti saudara? Hidup dengan Tuhan itu caranya harus begitu. Dasarmu adalah punya percaya, tunggu Roh Kudus yang akan menuntun dan mengatur hidupmu. Sebab dia sudah berkata, dia akan menuntun kamu dalam seluruh kebenaran. Jadi timingnya pun pas. Itu Tuhan. Makanya mulai dari sekarang itu jangan terlalu banyak pakai akal ini loh. Ngomong aja. Kamu butuh apa? Ngomong. Tapi jangan lalu, mana? Terus kadang-kadang
kok enggak dengar apa-apa, Pak? Loh, enggak bakal kowe saya ngatur gitu tuh enggak mau Tuhan. Percaya itu sudah ngomong, yakin Tuhanmu sudah dengar, selesai. Nanti pada waktunya pasti dia berbicara dan dia akan melakukan untuk saudara dan saya. Yang dibutuhkan percaya bahwa Yesusmu Allah yang luar biasa. Dia tahu segala kebutuhanmu. Makanya untuk melatih umpamanya orang yang sakit. Saya itu kalau punya sakit selalu saya latih, saudara. Anak istri saya bilang, latih dong yang ngomong. Kalau apakmu yang sakit itu ngomongin dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku kok sakit ini. Kepalaku atau pinggangku, kakiku kok sakit sih Tuhan. Aku salah apa ya Tuhan? Minta ampun, kalau sudah diingatkan, oke salah ya sudah minta ampun. Habis itu, apa yang aku lakukan Tuhan? Boleh ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Omongin, ben koyong nedan. Aku tuh, sakit sedikit kan. Loh, boyokku kok, pinggangku kok sakit lagi sih Tuhan. Boleh ya Tuhan? Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Beres. Sebab Tuhan berkata apa? Apa saja yang kamu ucapkan dengan percaya, Allah akan melakukan buat kamu. Jadi jangan saudara bilang, ya mana bisa ada anakmu apa itu ngomongin dulu, omongan, tiap tidur omongin. Nanti kan luar biasa. Saya ngalami semua. Sebab Tuhan sudah berkata apa? Roh Kudus yang ada di dalam diri kamu. Jadi kalau kamu bicara, Alkitab berkata apa? Aku Tuhan yang melakukan keputusan hamba-hambaku. Jadi kadang-kadang kamu diberi hak untuk mengambil keputusan. Tapi perhatikan, jaga motivasi hati, takut akan dia. Dahulukan dia. Jangan kehendakmu memerintah dia. Dengan motivasi hati, sikap hati yang benar, semua yang kamu ucapkan jadi. Tapi saya kerap kali kalau sama Tuhan ya cuma ngomong. Dia Tuhan, menurut engkau piye sih Tuhan? Gini-gini boleh enggak ya? Saudara kalau pergi, juga harus ngomong. Saya kalau naik kereta api, saudara, saya ngomong, Tuhan aku naik kereta api, kok jauh telat sih Tuhan. Keadaan ini. Untuk ya Tuhan ya, boleh ya Tuhan. Pas ya Tuhan. Nah, wes. Enggak. Waktu Bandung, Jakarta, Bandung itu tabrakan, saudara. Saya itu mau naik kereta api. Aku bilang, Tuhan mau naik kereta api ya. Wes ora usah. Oh ya wes, tabrakan. Bayangin. Segala sesuatu Tuhanmu itu sudah tahu. Apa yang akan terjadi? Dia tahu. Waktu saya dulu ngantar adik saya mau kawin, sembayang, jam 8 malam saya mau berangkat dari Bandung ke Jepara. Saya bangun sama istri saya, mana anak, ambek adikku yang mau kawin. Tuhan, aku mau berangkat. Tolong sih Tuhan, lindungi, sertai. Tuhan jawabnya gini, jangan takut, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku beserta kamu. Ada kamu. Tuhan ngomong gitu, itu pasti ada apa-apa enggak? Iya. Ngerti? Makanya kamu harus ngerti caranya Tuhan ngomong. Dia bilang, apapun yang terjadi, aku tetap menyertai kamu. Wah, kaget aku. Aku bilang sama istri saya, waduh yang ini nanti di tengah jalan pasti ada apa-apa. Lah piye, wis aja jangan pulang. Ya ndak iso, wong lusa kawin. Ndak mbok terke pulang piye? Nanti pulang dhewean malah cilaka. Iya ya. Ya wis pulang yuk. Wong Tuhan sudah bilang kok, apapun yang terjadi aku beserta. Benar saudara. Sampai Tegal selip mobilnya, aku sih nyopir. Tapi lumayan, ndak ada kendaraan dari sana. Kanan, kiri. Aku bilang, loh Tuhan kok
hula-hula ini aku ini. Ini kok mobil kok iso serso. Soalnya bane limis. Belum punya duit untuk beli. Jadi nguset ser. Waktu itu loh ya, sekarang sih selalu baru. Nah, jadi ser. Aku bilang, aduh, adikku bilang gini. Kak, udah aku sih nyopir. Dia kalau nyopir tuh walus ciamik. Istriku saja, seorang tuaku semua bilang, Dek nyopir tuh kayak adikmu tuh loh. Halus, tuh tenang. Kowe itu gerusa-gerusu ngebut. Aku bilang, tapi kan selamat terus toh ya. Wong selip-selip ngono ya selamat toh ya. Ganti sama dia saudara. Terus saya di depan sama anak saya yang gendong, sama istri saya, orang 3 di depan. Yang di belakang tak kasih kasur buat anak sama pembantu. Supaya pada anak bisa tidur 2. Saudara tahu? Baru disopir dia 10 menit. Ser. Aku bilang, lu. Jalanannya lurus kok dibelokke. Lari 100 belok. Padahal jalanannya lurus. Aku bilang, loh! Jalanannya lurus kok. Loh belok kok. Jadi bingung enggak sing nyopir dia bilang belok, aku bilang lurus. Aku di sebelah dia. Loh jalan. Oh, wis kadung aku muni, "Wong jalan." Wis masuk sawah. Waduh. Wes masuk sawah bledien. Aduh, aku bilang ini. Sama tiang listrik itu tinggal 5 cm. Dan saudara tahu, itu malam jam 1. Di tengah sawah. Sing ngangkat mobil sapa? Terus aku bilang, "Loh, wong kowe itu mau kawin, kok nyopir?" Lah, Pak, kamu tadi selip, tapi kan selamat. Orang dong kayak ini mlebu sawah ini gitu piye ya. Saudara tahu, setirnya mereteli. Jadi setirnya itu mubeng terus gini, rel. Tirote jebol kabeh. Tapi saudara tahu, apa yang difirmankan Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap tidak ada satu anak yang lecet. Anak tidur di belakang, enggak kelempar. Barang-barangnya kelempar. Tapi anaknya tetap tidur. Anak Denny yang masih kecil itu pada waktu tak gendong, merosot. Wah, sing paling ribut Denny. Nangisnya gedak buater-buaternya. Waduh. Aku bilang, enggak apa-apa tapi tau nang. Ya enggak apa-apa tapi kan kaget. Bayangin saudara, ini tak aku ngalami dewek. Aku makanya gini, oh Tuhan, kau tuh luar biasa. Tapi dek kamu tuh enggak pernah ngalami musibah kayak gitu. Kamu enggak akan lihat kuasa Tuhan. Betul dah? Nah, ya. Ucapkan syukur, enggak usah takut. Benar. Saya ngalami dewek. Terus akhirnya Tuhan bilang, aku kan sudah ngomong. Lah kau ngomong tadi kan, apapun yang terjadi. Nah, apapun yang terjadi, jadi kecelakaan sekalipun. Aku tetap menyertai kamu. Lah tapi kan tengah malam saat jam 1 kok do sawah ini piye ta. Tapi Tuhan luar biasa, saudara. Di belakang saya ada mobil kosong. Mau berhenti, ngangkut saya, istri, anak-anak, pembantu diangkut. Adikku tak hukum karena kue sing marahi ya kue sing jogo. Jadi tengah malam tak tinggal dewe. Jadi besok pagi baru saya bawa kawat, bawa alat-alat tak balik ke sana sendiri. Anak istriku sudah digotong orang. Saudara tahu, orang itu saksi, bukan orang Kristen. Ya saksi. Pak, saya itu aneh hari ini. Saya harus bawa mobil dari Jakarta ke Surabaya. Tapi selalu saya berangkat pagi. Saya tidak mau malam. Tapi untuk hari ini, saya itu ada sesuatu yang maksa saya harus berangkat jam 9 malam. Karena Tuhan tahu bahwa nanti mesti ngangkut aku. Luar biasa, Pak.
Lah kenapa kok Anda mau? Tak bisa. Aku sudah mau berangkat batal. Sampai jam 9 berangkat. Aku baru tahu. Oh, suruh nulungin kamu. Habis itu saudara tahu, kenapa kok saya masukin? Lah yang jalan lurus, ini adikku mau kawin. Oh biasa, deh orang mau kawin begitu. Lalu sebelum nganter istri saya kemana? Ke Sampokong, sembayang dulu. Kenapa sembayang dulu? Oh, saya ngucap syukur. Wong ndak kecelakaan. Terima kasih. Nganter kami. Betul? Tuhan itu luar biasa. Tetap apapun yang terjadi, tetap Tuhan peliharakan. Jadi tidak usah takut. Dan untuk ngalami gitu perlunya apa? Supaya kamu belajar takut akan Tuhan. Bahwa hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Udah, jangan khawatir. Saya akhirnya besok saudara tahu, mobil itu tak kawati semua. Tak bawa pulang dari Tegal, dari Pemalang sampai Jepara seharian. Jalannya cuma isane 10. Sebab setirnya itu mau muter sedikit aja sampai mau pakai kawat. Aku bilang Tuhan ini kuat sampai rumah semua mereteli. Benar saudara, besok om saya bilang, Kak, saya dengar kamu kecelakaan. Ya, mana mobilnya itu? Setir itu di tangan dia. Loh, lah kamu jalan kemarin pakai setir gini nih? Iya. Loh kok bisa? Kemarin bisa, hari ini sudah nggak bisa. Sudah meretelin semua. Kok ajaib? Ini bisa sampai rumah? Bisa. Karena Tuhan mesti ngomong, kawati nanti kuat sampai rumah. Pas masuk rumah, rotol kabeh. Rodanya itu tidak bisa digerakin, saudara. Rotolin semua. Tidak ngalami sendiri, tidak percaya. Papa saya bilang, kowe kok nekat sih nang? Kok mobil kayak gini kok mau kendarai? Lah wis pakai mobil siapa? Tidak ada, aku bilang itu. Mesti bawa pulang. Mau mantu kowe, mau mantu piye? Apa dak iso kawin? Lah kok nekat kowe? Bukan nekat, bersama dengan Yesus. Kalau Yesus sudah berkata, pulang. Apapun yang terjadi, bisa. Sebab hamba Tuhan ini ngalami, saudara. Tuhan bilang, pulang. Ternyata apa? Sungainya banjir. Banjir penuh. Orang itu tidak bisa. Dalam sekali, banjir. Tapi dia bilang, Tuhan sedang suruh pulang kok. Mesti pulang aku. Terus dia tanya, di daerah mana yang paling dangkal? Orang desa itu bilang, nanti ada jembatan sebelah sana, jembatannya sudah roboh. Sebelah sana itu paling dangkal. Oh ya, dia sampai sana, saudara. Dia nekat saja, karena tidak tahu toh daerah. Nyebrang dia, saudara. Banjir kayak gitu nyebrang. Cuma selutut. Celananya dia digulung. Pokoknya dia bilang, paling dangkal. Dalamnya kira-kira. Tidak dikasih tahu, kalau kemarau, selutut. Ini musim hujan. Tidak dikasih tahu kalau musim hujan 2 meter. Jadi tidak mungkin diseberangi. Tapi tidak dikasih tahu. Tidak dikasih tahu, ya tidak bisa nyebrang. Karena takut toh. Jadi tidak dikasih tahu. Yang paling dangkal situ, nyebrang dia. Benar-benar selutut. Sampai di sana ditanya, tadi nyebrang. Airnya seberapa? Selutut. Mana mungkin? Loh, aku ngalami kok kayak mana mungkin. Nah ini lihat tak gulung nih loh, kan nggak basah toh. Loh, ini musim hujan. Jadi musim hujan apa? 2 meter. Oh yang bener. Balik, bawa bambu. Wah, 2 meter. Loh, lah tadi kok cuma selutut. Karena iman. Karena iman. Ngerti tidak? Loh, saudara tahu? Jadi dia mengerjakan karena iman, nyata percaya, yang ngelakuin sama. Bawahnya dikasih apa? Ya enggak tahu kasih apa. Pokoknya dia jalani persis selutut kok. Dia bilang selutut, aku enggak basah kok. Saudara tahu dia bilang, enggak mungkin. Akhirnya dibawa ke sana 2 meter.
Jadi mujizat tetap jalan enggak? Bagi Tuhan tidak. Makanya jangan saudara kepengen tahu dulu. Udah tahu, ngeri. Takut. Enggak jadi imanmu anjlok. Lebih baik gak ngerti. Suruh jalanin aja. Nanti kalau sudah jalan, baru ketahuan. Enggak mungkin. Tapi mungkin. Kalau kamu percaya, Allah yang melakukan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau suruh membangkitkan anak-anak-Mu di tempat ini. Supaya anak-anak-Mu itu percaya bahwa Engkau itu tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau tidak pernah berubah. Engkau masih sama. Mujizat-Mu tetap terjadi. Hanya firman-Mu yang berkata, Engkau tinggal mengerjakan, percayalah kepadaku, maka aku akan melakukannya semua bagi kamu. Sehingga kamu mendapatkan damai sejahtera yang daripadaku, dan dapat menjadi saksiku di mana kamu berada. Terima kasih Tuhan akan kasih sayang dan setiamu, sehingga membuat kami punya pengharapan dan percaya kepadamu bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Hamba-Mu serahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Hanya hamba-Mu mohon belas kasihan-Mu. Buat mereka mampu percaya. Mampu mengerjakan pekerjaan-Mu. Percaya kepadamu. Lain tidak. Karena tanpa itu, mereka tidak akan mengalami kuasa dan mujizat-Mu. Terima kasih Bapa akan kasih sayang dan setia-Mu. Hamba-Mu kembalikan anak-Mu dalam bimbingan-Mu. Hamba percaya pulang dari sini mereka berjalan bersama dengan Engkau, dan Engkau tuntun sampai menuju kepada kesempurnaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya.